untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan linear simultan, ya, baik yang terdiri dari yang pertama M persamaan dengan N variabel atau untuk persamaan dengan N persamaan dengan N variabel. Ya, di sini terkait dengan persamaan linear simultan yang perlu dipersiapkan di awal adalah untuk memahami tentang sistem persamaan linear dan bagaimana suatu sistem linear itu dapat dipecahkan. Teman-teman itu harus sudah memahami terkait dengan rank, determinan, operasi matriks, dan pengolahan dasar matriks, ya, karena materi-materi tersebut itu sebagai bekal untuk bisa menyelesaikan soal-soal terkait dengan sistem persamaan linear, ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mahasiswa diharapkan dapat memahami terkait dengan sistem persamaan linear dan mampu menerapkan sistem persamaan linear itu dalam kasus ekonomi dan bisnis. Seperti itu, ya. Yang pertama yang kita bahas adalah terkait dengan persamaan matriks. Ya, persamaan matriks. Di sini, ya, apabila kita ketahui suatu sistem persamaan linear yang terdiri dari M persamaan dengan N variabel, di mana jumlah variabelnya itu tidak diketahui, itu kita tuliskan A11X1 plus A12X2 plus titik-titik-titik A1N XN sama dengan K1, ya. 1N itu berarti 1 baris ke 1 kolom ke N, ya, karena di sini kita belum mengetahui berapa jumlah kolom yang ada. Untuk baris kedua A21X1 plus A22X2 plus titik-titik-titik sampai A2N XN dengan konstanta kedua, ya. Di sini sampai baris ke berapa nanti kita menyesuaikan. AM1X1 berarti baris ke M, ya, kolom pertama plus AM2 X2 plus bla 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 sampai AMN XN KM, ya. Ingat, ya, yang pertama M itu di sini adalah barisnya, N di sini adalah jumlah kolomnya, ya. Kita lanjutkan. Apabila dari persamaan ini, ya, dari persamaan ini itu diketahui, ya, apabila matriks koefisien AIJ itu ini, ya, A11, A12, A21, A22, AM1 dan seterusnya. Apabila AIJ itu dinyatakan dengan A, ya, simbol A, dan matriks atau vektor kolom di sini, ya, K1, K2 sampai K ke M itu matriks atau vektor kolom itu dinyatakan dengan K, dan selanjutnya vektor kolom variabel dinyatakan dengan X, ya. Ini variabelnya, ya,
dinyatakan dengan X, maka didapatkan, ya kita lanjutkan ke selanjutnya, maka didapatkan A itu adalah A11, A12, A1N, A21, A22, A2N, bla 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 sampai bawah, A baris ke ini sampai bawah gini ya, AM2, AMN, ya. Ini untuk simbolnya adalah A. X-nya itu adalah X1, X2 sampai X ke N, ya. K-nya di sini adalah K1, K2 sampai K ke M. Ini disebut dengan matriks koefisien AIJ, ya. AIJ ini ya, diingat-ingat ya. Terus untuk X-nya di sini adalah vektor kolom variabel, dan di sini adalah vektor kolom konstanta. Nah, apabila diketahui seperti ini, ya, maka didapatkan adalah A11, A12, A1N, A21, A22, A2N, AM1, AM2, AMN. Ini variabelnya Xn sama dengan konstanta 1, konstanta 2 sampai konstanta ke M, ya. Diketahui ini sehingga didapatkan AX sama dengan K. Nah, di sini ya. Nah, sesuai tadi yang saya sampaikan di awal, karena di sini X-nya itu tidak diketahui dan K-nya itu tidak diketahui, kita lanjutkan apabila X di sini diketahui dan K di sini diketahui, sehingga kita bisa menghitung seberapa banyak nilai dari koefisien AIJ, ya. Apabila sistem persamaan tersebut itu memiliki solusi. Suatu sistem persamaan linear, ya, dikatakan dia memiliki solusi itu ada ketiga kemungkinan solusi. Solusi dari sistem persamaan linear. Yang pertama adalah dia memiliki solusi. 2, tepat satu solusi atau bisa disebut solusi tunggal atau unik. Dan yang terakhir adalah dia banyak atau tak hingga solusi, ya. Jadi kemungkinannya nanti akan ada 3 ini, ya. Kita langsung masuk ke contoh dari sistem persamaan linear berikut. 2x1 min x2 sama dengan 4, x1 plus 2x2 sama dengan min 3. Dari sistem persamaan linear ini, susunlah persamaan matriksnya. Nah, penyelesaiannya adalah matriks
matriks koefisien A sama dengan, kita pindahkan ini 2 min 1 1 2 ya. Diingat kalau di sini hanya ada variabelnya saja, berarti nilainya adalah 1 ya. 2 min 1 1 2 ya, didapatkan dari ini dan plus 2. Vektor variabel X-nya adalah X1 dan X2. X1 dan X2. Di sini vektor konstantanya adalah K. K-nya 4 dan min 3. 4 dan min 3. Sehingga persamaan matriksnya seperti tadi, rumus yang kita dapatkan AX sama dengan K. 2 min 1 1 2 X1 X2 sama dengan 4 3. Selesai. Ini adalah persamaan matriks dari persamaan linear di sini. Oke, kita kerjakan lagi contoh berikutnya ya. Untuk persamaan matriks 3 persamaan dan 3 variabel. X plus 2Y min Z sama dengan min 3. 3X plus Y plus Z sama dengan 4. X min Y plus 2Z sama dengan 6 ya. Susunlah persamaan matriksnya. Susun persamaan matriksnya. Matriks koefisien A langsung kita pindah 1 2 min 1 1 2 min 1 3 1 1 3 1 1 1 min 1 2 1 min 1 2. Variabel X-nya ya, X-nya di sini ada X, Y dan Z ya, X, Y dan Z. Selanjutnya untuk konstantanya ada min 3, 4 dan 6. Min 3, 4 dan 6. Maka dari itu untuk AX sama dengan K 1 2 min 1 3 1 1 1 min 2 1 2 kali X Y Z sama dengan min 3 4 6. Selesai persamaan matriks dari persamaan simultan 3 persamaan dan 3 variabel. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut masuk ke yang kedua adalah sistem 2 persamaan linear dengan 2 variabel. Nah, di sini untuk menghitung persamaan linear, entah itu 2 persamaan dengan 2 variabel atau 3 persamaan dengan 3 variabel, ada beberapa metode. Metode yang pertama adalah metode eliminasi. Metode yang kedua adalah substitusi. Dan yang ketiga adalah metode grafik. Ya, kita langsung contoh saja untuk memudahkan, yaitu 2x min y sama dengan 4. X plus 2y sama dengan min 3. Kita pertama adalah dengan metode eliminasi.
Jadi bagaimana kita mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabelnya. Bisa dengan menjumlahkan atau mengurangkan, atau bahkan bisa dikalikan dengan bilangan tertentu supaya koefisiennya itu sama dan salah satu variabel itu hilang ya. Nah, kalau dari dua persamaan ini kita kalikan, ini persamaan 1, itu persamaan 2. Kita kalikan persamaan 1, 2x min y sama dengan 4. Kalikan dengan 2 supaya bisa menghilangkan variabel y-nya. Berarti 4x min 2y sama dengan 4. Persamaan 1 menjadi ini, kita tambahkan dengan persamaan 2x plus 2y sama dengan min 3. Ditambahkan 5x plus 0 sama dengan, ini 8 ya, ini 5. Berarti kita dapatkan persamaan yang ketiga, 5x sama dengan 5, x sama dengan 1 ya. Di sini didapatkan x sama dengan 1. Masukkan ke salah satu persamaan 1 atau persamaan 2 ya. Coba kita substitusikan ke persamaan 1. Substitusi itu memasukkan ya, 2x min y sama dengan 4. 2 kali 1 min y sama dengan 4. 2 min y sama dengan 4. Min y sama dengan 4 min 2. Min y sama dengan 2. Y sama dengan min 2. Berarti didapatkan solusi untuk sistem persamaan simultan ini adalah x sama dengan 1 dan y sama dengan min 2. Selesai ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk metode substitusi. Masih dengan soal yang sama. X plus 2y sama dengan min 3. Nah, yang pertama itu adalah cari dulu, kita boleh nyari nilai x-nya dulu, boleh cari nilai y-nya dulu. Oke, kita coba cari nilai x-nya dulu ya. 2x min y sama dengan 4. Berarti kita cari nilai x-nya, 2x sama dengan y plus 4. 2-nya dipindah ruas sama dengan 1/2y plus 2 ya. Didapatkan ini pindah ruas ke sini berarti jadi pembagian ya, karena ini perkalian, pindah ruas ke kanan jadi pembagian. Didapatkan x sama dengan setengah y plus 2, dan ini silahkan disubstitusikan ke salah satu persamaan, baik itu persamaan 1 atau persamaan 2. Oke, kita coba substitusikan ke persamaan kedua. X plus 2y sama dengan min 3. X-nya itu kan tadi ini toh, setengah y plus 2 plus 2y sama dengan min 3. Ya, ini 2 ini ya, kita jumlahkan yang sama-sama variabel y-nya, berarti 2 setengah y plus 2 sama dengan min 3. 2 setengah y pindah ruas sama dengan min 5. Y sama dengan min 5 dibagi 2 setengah sama dengan min 2. Didapatkan y sama dengan min 2 ya. Ketika y sama dengan min 2, kita coba substitusikan baik itu ke persamaan 1 maupun ke persamaan 2. Kita coba ke persamaan ke 1 ya. 2x min y sama dengan 4. 2x min 2 sama dengan 4.
2x plus 2 sama dengan 4. 2x 4 kurangi 2, 2x sama dengan 2. X sama dengan 2 bagi 2 sama dengan 1. Didapatkan Y sama dengan min 2, X sama dengan 1, sama dengan metode eliminasi tadi ya. Tetapi untuk mungkin kalau teman-teman lihat untuk soal yang sama yang ini, contoh ini itu lebih mudah pakai yang eliminasi daripada yang substitusi. Walaupun ada kasus di mana satu soal itu perlu menggunakan kedua metode itu. Seperti itu ya. Kita lanjut ke metode secara grafik ya, C. Secara grafik. Ada grafik dengan soal yang sama. 2x min 4 min y ya. 2x min y sama dengan 4. X plus 2y sama dengan min 3. Coba kita lihat di sini cara mengubah persamaan ini ke grafik adalah menolkan variabel x dan variabel y. Kita lakukan untuk persamaan pertama dulu. 2x min y sama dengan 4. Kita nolkan dulu x-nya dan y-nya ya. Ketika x 0, berapa besarnya y? Ketika x 0, 2 kali 0 min y sama dengan 4. 0 min y sama dengan 4. Y sama dengan min 4 ya. Di sini min 4. Ketika y sama dengan 0, berapa besarnya x? Ya, ini kita persamaan kedua. Ketika y sama dengan 0, 2x min 0 sama dengan 4, 2x sama dengan 4, x sama dengan 2. Berarti didapatkan di sini persamaannya adalah 0, min 4 dan 2,0. Ini untuk persamaan 1. Ya, untuk persamaan kedua. Untuk persamaan kedua adalah x plus 2y sama dengan min 3. Kita nolkan dulu x dan y-nya. 0, 0. Ketika x-nya 0, berapa besarnya y? X plus 2y sama dengan min 3. 0 plus 2y sama dengan min 3. 2y sama dengan min 3. Y sama dengan min 3 per 2 sama dengan min 3 bagi 2 min 1 setengah. Min 1 setengah. Terus kita lanjutkan ketika y-nya itu sama dengan 0, x plus 2 kali 0 sama dengan min 3, x sama dengan min 3. Di sini min 3. Nah, ini didapatkan titik yang garis yang kedua 0, min 1,5 dan min 3,0. Oke, coba dari titik-titik ini kita geser ke grafik ya. Untuk persamaan 2x min y sama dengan 4, titik koordinatnya adalah 0, min 4 dan 2,0. Untuk persamaan kedua x plus 2y sama dengan min 3, koordinatnya adalah 0, min 1,5 dan min 3,0. Ya, kita coba gambarkan grafiknya. Sebenarnya ini lebih mudah kalau teman-teman pakai kertas milimeter. Jadi nanti titik perpotongannya akan kelihatan. Tapi nggak masalah ya, kita sementara pakai kertas HPS dulu ya. Ini berarti yang dipakai bagian minus ya. Oke. Skalanya kita perhatikan supaya titik perpotongannya nanti akan kelihatan ada di mana. Ya, ini x, ini y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Min 1, min 2. Ini 0 ya di sini ya, min 3, min 4, min 5.
min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, 1, 2. Oke, titik yang pertama 0, min 4 di sini dan 2,0 di sini. Kita tarik garis untuk persamaan pertama. Ini adalah garis untuk 2x min y sama dengan 4. Untuk titik yang kedua 0, min 1,5 di sini dan min 3,0 di sini. Coba kita tarik garis lurus. Nah, didapatkan titik koordinatnya adalah di sini. Kita coba tarik. Nah, titik pertemuannya ada di 1, min 2. Jawabannya sama. X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan min 2. Mau pakai metode eliminasi, substitusi maupun grafik, penyelesaiannya adalah sama. Seperti itu ya. Itu untuk sistem persamaan, 2 persamaan dan 2 variabel. Sekarang kita masuk ke sistem yang ke C ya. Sistem 3 persamaan dengan 3 variabel. Ya, kita langsung masuk yang dinamakan dengan sistem 3 persamaan dengan 3 variabel adalah A1X plus B1Y plus C1Z sama dengan K1. A2X plus B2Y plus C2Z sama dengan K2. A3X plus B3Y plus C3Z sama dengan K3. 3 persamaan dan 3 variabel ya. 3 persamaan itu ini ya. Ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. 3 variabelnya X, Y, dan Z. Kita masuk ke contoh ya. 2X min Y plus Y sama dengan 3, X plus 3Y min 2Z sama dengan 11, 3X min 2Y plus 4Z sama dengan 1. Ini persamaan 1, 2, dan 3 ya. Pertama langkah pertama adalah kita hilangkan variabel Z-nya dulu. Kita dengan menggabungkan variabel dengan metode eliminasi untuk persamaan 1 dan 2. Untuk menghilangkan Z-nya berarti harus dikalikan 2 ya. Persamaan 1 dikalikan 2, tahap pertama ya. Tahap pertama 2X min Y plus Z min 3 kalikan 2. 6X min 2Y plus 2Z sama dengan min 3. Kita substitusikan dengan persamaan kedua, X plus 3Y min 2Z sama dengan 11. Ditambahkan 7. 2 kali 2, 4 ini ya. 4 ini 4 tambah 5X. 5X plus Y ini 0 ya, sama dengan ini, maaf ini 3 ya. 3 berarti 3 tambah 2 6, 17 ya. Ya, di sini kita harus teliti supaya karena kalau dari atas salah sedikit sampai bawah akan salah semuanya. Didapatkan persamaan keempat. Kita masuk ke tahap selanjutnya, kita hilangkan Z-nya lagi untuk mendapatkan X dan Y. Kita substitusikan dan eliminasi untuk persamaan
ke 1 dan ke 3. Kalau 1 dan 3 ingin menghilangkan Z-nya, berarti kita kalikan persamaan 1 dengan 4. 2x min Y plus Y sama dengan 3 kalikan 4. 8x min 4Y plus 4Z sama dengan 12. Persamaan 3, 3x min 2Y plus 4Z sama dengan 1. Dikurangi 5x min 2Y sama dengan 11. Didapatkan persamaan ke 5 ya. Nah, kita lanjut ke persamaan 4 dan 5, kita gabungkan supaya kita eliminasi untuk persamaan apa ini? Kita eliminasi untuk persamaan variabel x-nya ya. Y sama dengan 17, 5x min 2y sama dengan 11. Nah, kita kurangkan di sini 3y sama dengan 6, y sama dengan 2 ya. Y sama dengan 2 di sini didapatkan Y sama dengan 2. Kita masukkan ke persamaan 4 atau 5. Kita coba masukkan ke persamaan ke berapa Y? Kita masukkan ke persamaan 4 aja yang lebih mudah ya. 5x plus 2 sama dengan 17. 5x sama dengan 17 kurangi 2, x sama dengan 15 kurangi 5, x sama dengan 3. Didapatkan x3 y-nya 2. Kita lanjut masukkan ke persamaan 1 ya. 2x-nya 3 ya, dikurangi 2 tambah z sama dengan 3. 6 kurangi 2 tambah z sama dengan 3. 4 plus z sama dengan 3. Z sama dengan 3 kurangi 4. Z sama dengan min 1. Selesai. Penyelesaiannya adalah x-nya 3, y-nya 2, z-nya min 1 dengan cara substitusi dan eliminasi. Oke. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan penyelesaian persamaan linear simultan dengan menggunakan matriks dan penerapannya dalam matematika ekonomi dan bisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.